Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sahadania Fitri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode analytical hierarchy process dan certainty factor dalam sistem pakar. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau metode analytical hierarchy process atau AHP dan certainty factor atau CF itu bisa digabungkan loh? Bagaimana caranya? Simak video ini. Jadi, penggabungan metode AHP dan CF bertujuan untuk meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan dalam konteks melibatkan ketidakpastian. AHP digunakan untuk menyusun dan membandingkan kriteria serta alternatif dengan membangun hierarki keputusan dan mengukur kepentingan relatif melalui matriks perbandingan berpasangan. Di sisi lain, CF yaitu untuk mengukur kepentingan terhadap informasi atau penilaian yang ada, memberikan bobot tambahan pada keandalan data yang digunakan. Penggabungan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan variabilitas dalam informasi, menghasilkan keputusan yang lebih informatif dan akurat. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama nih, yaitu sistem pakar. Sebenarnya sistem pakar itu apa sih? Jadi, sistem pakar yang menyerupai keahlian manusia sering dirancang untuk menjadi pakar dalam suatu bidang masalah. Menurut Cahyono et al. Tahun 2021, sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu bawang merah. Bawang merah adalah tanaman tertua dari silsilah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Hal ini dapat diketahui dari sejarah bangsa Mesir pada masa dinasti pertama dan kedua, 3200 sampai 2700 SM, yang melukiskan bawang merah pada patung-patung peninggalan mereka yang dalam Arianta tahun 2019. Nah, tabel yang kita lihat adalah tabel penyakit dan gejala pada bawang merah. Di sini terdapat kode penyakit yaitu P01 bercak ungu, P02 adalah lanas, P03 itu mati pucuk. Lalu selanjutnya P04 itu ada embun buluk, P05 adalah molar. Nah, masing-masing penyakit ini memiliki gejalanya sendiri dan terdapat pada kode gejala. Dari penyakit yang pertama nih, bercak ungu memiliki gejala G01 yaitu ujung daun berwarna hijau pucat, G05 terdapat infeksi pada umbi dan berwarna coklat, G06 itu batang daun berwarna kuning, G07 itu tanaman mati mendadak. Selanjutnya ada penyakit lanas, itu memiliki gejala G07 tanaman mati mendadak. Selanjutnya adalah G010 yaitu terbentuk lekukan ke dalam, berlubang dan patah. Terakhir ada G13 yaitu terdapat bercak putih pada daun. Nah, selanjutnya itu penyakit mati pucuk. Itu terdapat G02 yaitu layu, G03 itu daun coklat atau putih, G04 itu daun kering. Lalu penyakit yang keempat yaitu embun buluk. Di sini memiliki gejala G01, G05 dan G06 lalu G02. Nah, pada penyakit molar memiliki gejala 4 yaitu G08, G09, G11, dan G12. Nah, masuk nih pada metode yang pertama yaitu analytical hierarchy process. Menurut Yanto tahun 2021, analytical hierarchy process adalah sebuah konsep dalam cabang ilmu komputer yang sudah dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Konsep ini akan dapat melakukan pemecahan masalah dengan mengacu kepada kriteria yang kompleks. Selanjutnya yaitu struktur hierarki AHP bawang merah. Nah, di sini adalah tujuan utamanya yaitu diagnosis gejala penyakit bawang merah memiliki masing-masing penyakit. Di sini ada bercak ungu, lanas, mati pucuk, embun buluk, dan juga molar. Pada masing-masing penyakit juga memiliki gejalanya sendiri, dari mulai gejala 01 sampai gejala 13. Masuk nih pada perhitungan atau contoh penerapan AHP. Nah, tabel yang pertama itu tabel perbandingan kriteria dengan kriteria, lalu tabel yang kedua adalah nilai prioritas dari setiap kriteria. Bagaimana cara menghitung angka ini? Saya langsung akan praktekkan pada Excel-nya. Nah, ini udah masuk pada Excel-nya nih teman-teman. Pertama, itu bikin tabel seperti ini dulu. Lalu di sini ada nilai prioritas yang dimana nanti akan dipakai untuk nilai pakar. Nah, ini pada nilai agent kita abaikan dulu nilainya. Nanti nilai itu akan muncul sendiri ketika pada bagian yang kosong itu sudah diisi.
Nah, saya akan menjelaskan dulu nih kenapa di sini ada angka 1. Karena ini tuh perbandingan penyakit yang sama, bercak ungu dengan bercak ungu. Misalkan, itu nilainya akan tetap 1. Lalu yang kedua itu penyakit lanas. Dengan penyakit lanas nilainya juga akan tetap 1. Seperti itu. Semuanya itu bakal tetap 1 nilainya. Nah, makanya saya akan warnain dulu nih untuk nilai satu-satunya biar nanti nggak bingung gitu. Nah, udah selesai nih diwarnain semua. Selanjutnya yaitu perhitungan yang kedua nih. Penyakit bercak ungu atau penyakit yang pertama dibandingkan dengan penyakit yang kedua. Contoh misalkan penyakit bercak ungu dengan penyakit lanas nih. Dengan penyakit lanas itu lebih penting penyakit lanas. Di sini taruhnya itu di atas. Misalkan kita contoh nilainya 3. Nah, di bawahnya itu kita kasih nilai sama dengan lalu 1 dibagi dengan hasil yang tadi kita isikan, yaitu 3, dan menghasilkan nilai 0,333. Seperti itu untuk cara mengisinya. Nah, saya akan mencontohkan satu lagi nih. Misalkan penyakit bercak ungu dengan mati pucuk. Itu lebih penting penyakit mati pucuk. Lalu diisikan di sini angka contoh misalkan 5. Nah, di bagian bawahnya itu sama dengan lalu angka 1 yang atas kita fokus pada bagian kolom yang ini dulu ya. Kolom yang lainnya itu kita abaikan dulu. Kolom yang ini aja yang diisi. Itu dibagi dengan angka yang baru saja kita isikan. Oke? Hasilnya adalah segini. Untuk cara mengisinya tuh seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan mengisikan terlebih dahulu sampai pada penyakit yang terakhir. Nanti saya akan jelaskan lagi mengenai nilai agent. Nah, ini udah terisi semua nih teman-teman nilainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari mana sih jumlah ini didapatkan, yaitu dari kolom atas sampai kolom bawah. Begitupun selanjutnya sampai yang terakhir. Sekarang kita fokus pada nilai agent. Dari mana sih nilai agent ini didapatkan? Contoh, ini saya klik pada kolom pertama nih di penyakit bercak ungu. Kita klik juga di kolom pertama penyakit bercak ungu dibagi dengan jumlah pada kolom penyakit bercak ungu. Rumusnya adalah seperti ini dan menghasilkan nilai yang pertama. Nah, contoh lagi pada kolom kedua penyakit bercak ungu, diklik lagi kolom keduanya dibagi dengan jumlah. Sama aja seperti yang awal. Begitupun selanjutnya sampai yang terakhir. Saya contohkan lagi nih pada kolom embun buluk. Nah, sama seperti sebelumnya. Yang pertama dibagi dengan jumlah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas jumlah yang ini itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari baris nilai agent itu dijumlahkan sampai pada yang terakhir. Seperti ini contohnya. Nah, nilai yang terpenting nih yaitu nilai prioritas. Ini tuh nilai yang nantinya dijadikan nilai pakar untuk dihitung pada certainty factor. Nah, gimana sih cara mengambil nilai prioritas ini? Jadi caranya adalah nilai jumlah dibagi dengan jumlah penyakit. Di sini kan pada kriteria terdapat 5 penyakit, makanya dibagi dengan 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai X-max nih, nilai yang ini. Gimana sih caranya mencari nilai X-max tuh? Nah, jadi caranya tuh seperti ini. Yang pertama itu jumlah dari penyakit pertama dikalikan dengan nilai prioritas penyakit pertama. Lalu ditambah dengan jumlah penyakit yang kedua dikalikan dengan nilai prioritas penyakit yang kedua. Begitupun selanjutnya sampai dengan yang terakhir. Lalu menghasilkan nilai X-max. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai CI atau konsistensi ratio. Bagaimana nih mendapatkan nilainya? Rumusnya adalah nilai X-max dikurangi jumlah penyakit. Jumlah penyakitnya kan tadi 5. Nah, makanya di sini dituliskan 5. Lalu dibagi dengan 5 jumlah penyakit dikurangi dengan 1. 1 itu adalah rumus dari sananya. Jadi mau berapapun nilai penyakitnya, misalkan 7, 8, 9. Nah, nilai 1 itu akan tetap 1. Jadi nanti akan dikurangi dengan 1. Terakhir nih yaitu nilai CR atau penentuan konsisten atau tidaknya perhitungan di atas. Jadi rumusnya adalah nilai CI dibagi dengan nilai random index. Yang dimana nilai random indexnya tuh ada di sini. Nih, misalkan 5 penyakit, di sini ada di 1,12 seperti itu. Misalkan 6 penyakit berarti ada di 1,24. Seperti itu dan menghasilkan nilai
segini. Nah, hasilnya adalah konsisten. Masuk nih pada metode yang kedua, yaitu certainty factor. Menurut Guzmaliza dan Arif tahun 2023, metode teori certainty factor diusulkan oleh Shortlife dan Buchanan pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Certainty factor sebuah pendekatan yang digunakan dalam sistem berbasis penalaran untuk menggabungkan kepercayaan atau keyakinan pada sebuah pernyataan. Metode ini memungkinkan untuk mengukur dan menggabungkan tingkat keyakinan dari berbagai aturan atau fakta yang berkaitan dengan suatu masalah. Selanjutnya yaitu tabel nilai bobot user, yang dimana nilainya tuh adalah 1.0 yaitu sangat yakin, 0,8 itu yakin, 0,6 itu cukup yakin, 0,4 itu sedikit yakin, 0,2 itu tidak yakin, dan yang terakhir 0 adalah tidak. Masuk nih pada tabel evidence atau tabel pembuktian, yang dimana di sini terdapat nilai nih 0,080 itu tuh didapatkan dari nilai prioritas AHP yang telah kita hitung sebelumnya tadi di Excel. Nah, nilainya tuh dimasukkan ke sini semuanya. Seperti ini. Lanjut nih pada pengujian sistem. Di sini nama ujinya itu adalah diagnosis dengan hasil penyakit bercak ungu. Nah, deskripsinya adalah jika berhasil, maka akan melakukan perhitungan dan menyimpan data hasil ke database dengan hasil diagnosis penyakit bercak ungu. Nah, untuk data ujinya itu di sini ada SDY yaitu sedikit yakin, lalu ada TTT itu tidak. Lalu ada CY cukup yakin, ada TY juga itu tidak yakin. Nanti akan kita uji pada sistemnya. Nah, masuk pada pengujian sistem, di sini itu terdapat tabel CF user dan CF pakar penyakit bercak ungu nih teman-teman. Nah, gejalanya itu kita masukkan semua nih dari G01, G05, G06, dan G07. Kita lihat nih gejala 1 tuh nyabang pada penyakit 1 dan 4. Lalu G05 juga sama. Selanjutnya itu G06 sama, yang beda itu hanya G07, dia itu nyabang pada penyakit 1 dan 2. Selanjutnya nih CF user, nah di sini ada 0,4, 0,6, 0,4 dan 0,2. Lalu bagaimana nih cara menghitung CF user dengan CF pakar? Yaitu dengan cara CF user dikalikan dengan CF pakar. Nah, kita lihat di sini CF usernya adalah 0,4 dikalikan dengan 0,080 menghasilkan nilai CFHE yaitu 0,032. Begitupun selanjutnya sampai dengan yang terakhir. Masuk nih pada perhitungan CF combine. Di sini yaitu menghitung penyakit bercak ungu dengan kode penyakit P01. Nah, lalu kita menghitungnya pada tabel yang sebelumnya nih, nilainya tuh diambil dari sini. Kita fokus pada P01. Nah, P02 dengan P04 kita abaikan dulu. Nah, rumusnya adalah CF combine CFHE1 dan 2 sama dengan CFHE1 ditambah CFHE2 dikali 1 dikurangi CFHE1. CFHE1-nya adalah 0,032. Nah, ini lalu ditambah dengan CFHE2 yaitu 0,18, lain kedua. Nah, selanjutnya adalah dikali 1. 1 itu adalah rumus dari sananya ya teman-teman, rumus dari CF-nya. Itu 1 dikurangi dengan CFHE1 di sini, sama dengan yang awal. Nah, menghasilkan nilai CF old 1 yaitu 0,20624. Lanjut nih, CF combine CFHE old 1 dengan 3. Jadi ingat di sini old pakainya. Nah, rumusnya adalah CFHE old 1 ditambah dengan CFHE3 dikali 1 dikurangi CFHE old 1. CFHE old 1-nya adalah nilai yang tadi dijumlahkan, jumlah hasil nilainya adalah ini, dimasukkan, lalu ditambah dengan CFHE3. HE3-nya adalah nilai yang ada pada tabel sebelumnya, nilai yang ini. Nah, lalu dikali dengan 1 yaitu rumus dikurangi dengan CFHE old 1 yang sama seperti sebelumnya. Nah, menghasilkan nilai CF old 2.
Terakhir nih yaitu CF combine CFHE-OLT2 dan 4. Sama dengan CFHE-OLT2 ditambah CFHE4 dikali 1 dikurangi CFHE-OLT2. Nah, CFHE-OLT2 itu diambil dari hasil jumlah yang terakhir tadi. Nah, di sini kan terdapat CFOLT1 itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, CFHE-OLT2 diambil dari atas, lalu CFHE4 itu diambil dari tabel yang sebelumnya, yang awal. Nah, dimasukkan ke rumus CF combine. Lalu dikali 1 dikurangi CFOLT2 dan menghasilkan nilai CFOLT3. Yang terakhir adalah CF persentase, OLT3 dikali dengan 100% dan menghasilkan nilai 31%. Masih pada CF combine, di sini menghitung penyakit lanas dengan kode penyakit P02. Nah, kenapa di sini langsung dikalikan dengan 100%? Karena nilainya itu hanya 1, tidak ada pada gejala lain. Kita lihat pada tabel yang sebelumnya. Nah, gejalanya tuh hanya 1. Makanya di sini langsung dikalikan dengan 100%, yaitu menghasilkan nilai 13%. Lanjut nih pada penyakit 4, itu perhitungannya sama seperti sebelumnya, yaitu penyakit 01. Gejalanya pun sama, terdapat 3 dan menghasilkan nilai 29%. Terakhir yaitu kesimpulan, di sini penyakit bercak ungu itu memiliki nilai 31%, lanas itu 13% dan embun buluk adalah 29%. Penyakit bercak ungu memiliki persentase tertinggi yaitu 31%. Nah, untuk membuktikan valid atau tidaknya nilai perhitungan manual dengan sistem, selanjutnya saya akan mendemokan sistem saya. Nah, ini adalah sistemnya. Yang pertama, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu, masukkan email, lalu masukkan juga password. Setelah itu klik login. Nah, tampilannya akan seperti ini, lalu klik cek sekarang. Di sini kita isikan data sesuai pada tabel uji yang sebelumnya. Yang pertama itu SD atau sedikit yakin, yang kedua itu tidak, ketiga juga tidak. Lalu yang keempat itu daun kering itu tidak. Yang kelima itu diisi dengan cukup yakin. Lalu yang keenam itu batang daun berwarna kuning itu kita isikan sedikit yakin. Lalu pada tanaman mati mendadak kita isikan tidak yakin. Pada daun menguning dan terpelintir layu itu tidak. 9 itu juga tidak. 10 terbentuk lekukan ke dalam berlubang dan patah itu tidak. 11 pertumbuhan yang kurang maksimal karena bagian akar membusuk itu tidak. Lalu gejala 12 juga tidak, dan selanjutnya itu gejala yang terakhir itu tidak. Lalu kita klik diagnosis dan akan muncul hasilnya. Nah, sesuai dengan data uji yang tadi kita hitung manual yaitu 31%, 29% dan 13%. Di sini juga terdapat solusinya. Lalu kita bisa klik cetak. Nah, lalu akan otomatis mendownload file berupa PDF. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Penyakit tertingginya adalah bercak ungu, lalu terdapat solusi. Nah, ini adalah hasil perhitungan manual dan hasil perhitungan sistem itu memiliki nilai yang sama ya teman-teman. Yang pertama bercak ungu itu 31%, lanas itu 13%, dan embun buluk itu 29%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.